Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nabil Maulana Caesar. Pada kesempatan kali ini, Nabil akan menjelaskan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu koordinat kartesius. Selamat menyaksikan. Sejarah penemu sistem koordinat kartesius yang merupakan seorang ilmuwan dan ahli matematika asal Prancis. Sejarah penemu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius pertama kali ditemukan oleh ahli matematika sekaligus filsuf dari Prancis bernama René Descartes. Istilah Kartesius pada sistem koordinat ini digunakan untuk mengenangnya, di mana ia juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur bahasa Latin yang telah berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Matematika,wan René Descartes yang lahir di sebuah desa bernama La Haye, Prancis pada tahun 1596 merupakan orang yang memiliki ketertarikan pada bidang geometri yang memperkenalkan suatu alat dalam konsep aljabar yang sangat membantu untuk menyederhanakan dan memperkaya geometri. Dalam pandangan hidupnya, Descartes menolak untuk mempercayai segala sesuatu sampai dia bisa membangun atau menemukan landasan untuk mempercayai hal itu sebagai sebuah kebenaran. Pandangan Descartes yang paling terkenal adalah cogito ergo sum, yang berarti saya berpikir oleh karenanya saya ada. Atas pandangan itu membuat ia berpikir bahwa pengetahuan yang telah ada harus dibuktikan dan dikembangkan. Maka ia menciptakan sistem koordinat kartesius dalam konsep aljabar yang dikembangkannya dalam geometri. Pada tahun 1612 dia pergi ke Paris, namun kehidupan sosial di sana ia anggap membosankan. Dan kemudian ia mengasingkan diri ke daerah terpencil yang bernama Faubourg di Prancis untuk menekuni geometri. Dalam pandangan hidupnya, Descartes menolak untuk mempercayai segala sesuatu sampai dia bisa membangun atau menemukan landasan untuk mempercayai hal itu sebagai sebuah kebenaran seperti yang telah dijelaskan di atas. Awal mula terbentuknya sistem koordinat kartesius. Descartes telah menemukan sebuah metode untuk menyajikan sebuah titik sebagai bilangan berpasangan dalam sebuah bidang datar. Bilangan-bilangan tersebut terletak pada dua garis saling tegak lurus satu sama lain dan berpotongan di sebuah titik yang dinamakan origin, yaitu 0,0. Biasanya disimbolkan dengan huruf kapital O. Bidang itu dinamakan bidang koordinat atau lebih dikenal sebagai bidang kartesius. Setelah abad ke-17, René Descartes menggunakan abjad-abjad awal alfabet, misalnya A, B, dan C untuk konstanta, dan akhir alfabet seperti X, Y, Z, dan juga T digunakan untuk variabel. Untuk sistem koordinat dua dimensi digunakan variabel X dan Y sebagai petunjuk arah horizontal, digunakan sumbu X dengan X positif untuk arah ke kanan dan X negatif untuk arah ke kiri. Sedangkan arah vertikal digunakan sumbu Y dengan Y positif untuk arah ke atas dan Y negatif untuk arah ke bawah. Fungsi dan bagian pada sistem koordinat kartesius.
Koordinat kartesius berfungsi untuk menentukan posisi suatu titik atau tempat terhadap titik lainnya. Koordinat kartesius terdiri atas dua garis saling berpotongan tegak lurus, yaitu garis horizontal atau mendatar yang disebut dengan sumbu X atau yang lebih dikenal pula dengan nama apsis, dan juga garis vertikal atau garis tegak yang disebut dengan sumbu Y atau yang dikenal pula dengan nama ordinat. Gabungan dari sumbu X dan sumbu Y disebut koordinat, dan sebagai bentuk penghargaan sekaligus penghormatan atas penemu sistem koordinat yaitu René Descartes, maka dinamakanlah koordinat kartesius titik potong antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik pusat yang terletak pada koordinat 0,0. Pembagian area atau kuadran pada koordinat kartesius. Kata area pada koordinat kartesius sering pula disebut dengan nama kuadran. Pembagian kuadran pada sistem koordinat kartesius tersebut adalah 1. Kuadran 1 adalah area atau daerah pada koordinat kartesius yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. 2. Kuadran 2 adalah area atau daerah pada sistem koordinat kartesius yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. 3. Kuadran 3 adalah area atau daerah pada koordinat kartesius yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. 4. Kuadran 4 adalah area atau daerah pada koordinat kartesius yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Gambar berikut adalah contoh gambar pembagian area atau kuadran pada koordinat kartesius yang terdiri atas 4 area atau kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sekarang kita akan beralih ke contoh soal mengenai area atau kuadran pada sistem koordinat kartesius. Soal pertama, diketahui suatu titik terletak pada koordinat 3,6. Maka pada kuadran berapakah titik itu berada? Jawaban, karena sumbu X pada titik tersebut positif yaitu 3 dan sumbu Y-nya juga positif yaitu 6, maka titik itu terletak pada kuadran 1. Soal nomor 2. Diketahui suatu titik terletak pada koordinat negatif 4, negatif 5. Maka pada kuadran berapakah titik itu berada? Jawaban, karena sumbu X pada titik tersebut negatif yaitu negatif 4 dan sumbu Y-nya juga negatif yaitu negatif 5, maka titik itu terletak pada kuadran 3. Soal nomor 3. Diketahui suatu titik terletak pada koordinat negatif 2,7. Maka pada kuadran berapakah titik itu berada? Jawaban, karena sumbu X pada titik tersebut negatif yaitu negatif 2 dan sumbu Y-nya positif yaitu 7, maka titik itu terletak pada kuadran 2. Soal nomor 4. Diketahui suatu titik terletak pada koordinat 8, negatif 1. Maka pada kuadran berapakah titik itu berada? Jawaban, karena sumbu X pada titik tersebut positif yaitu 8 dan sumbu Y-nya negatif yaitu negatif 1, maka titik itu terletak pada
kuadran 4. Soal nomor 5. Diketahui suatu titik A terletak pada koordinat 9,0 dan titik B terletak pada koordinat negatif 7,0. Maka pada kuadran berapakah titik A dan titik B itu berada? Jawaban: titik A. Karena yang diketahui pada titik A hanya sumbu X positif yaitu 9 dan sumbu Y yaitu 0, maka titik A terletak di antara kuadran 1 dan kuadran 2. Titik B. Karena yang diketahui pada titik B hanyalah sumbu X negatif yaitu negatif 7 dan sumbu Y yaitu 0, maka titik B terletak di antara kuadran 3 dan kuadran 4. Materi pertama pada sistem koordinat kartesius. A. Posisi titik pada bidang koordinat. Pada bagian ini, siswa diharapkan untuk mampu 1. Membaca posisi tempat menggunakan bidang kartesius. 2. Membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat kartesius. 3. Jarak tempat terhadap garis sumbu. 1. Membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Pada slide ini ditampilkan diagram koordinat kartesius di mana sumbu X atau apsis dilambangkan dengan huruf abjad dan sumbu Y atau ordinat dilambangkan dengan angka. Posisi tempat-tempat pelayanan pada gambar tersebut dapat ditulis sebagai berikut. Hotel terletak pada koordinat C,5. Bank terletak pada koordinat F,5. Pasar terletak pada koordinat F,10. Kantor pos terletak pada koordinat J,3. Sekolah terletak pada koordinat J,9. 2. Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Cara membaca letak titik pada sistem koordinat kartesius adalah sebagai berikut. A. Gunakan titik asal atau titik pusat yaitu 0,0 sebagai titik acuan untuk menentukan titik A yaitu X, Y. B. Nilai X pada sumbu X menunjukkan banyaknya langkah atau satuan pada arah mendatar, yaitu arah ke kanan ataupun arah ke kiri, di mana arah ke kanan melambangkan positif dan arah ke kiri melambangkan negatif. C. Nilai Y pada sumbu Y menunjukkan banyaknya langkah ataupun satuan pada arah tegak, yaitu arah ke atas yang melambangkan nilai positif atau arah ke bawah yang melambangkan nilai negatif. Misalnya sebagai contoh, menentukan koordinat titik A pada gambar. Dari titik pusat 0,0 sebagai acuan, melangkah 5 satuan ke kanan, yaitu X sama dengan 5, dilanjutkan ke atas sebanyak 2 satuan, yaitu Y sama dengan 2. Jadi koordinat titik A dapat diketahui yaitu 5,2. 3. Jarak tempat terhadap garis sumbu. Berikut ini beberapa informasi yang dapat diperoleh dari gambar koordinat kartesius di samping. A. SMP Negeri 1 berjarak 3 satuan terhadap jalan X dan berjarak
5 satuan terhadap jalan Y. B. Rumah belajar berjarak 6 satuan terhadap jalan X dan berjarak 6 satuan terhadap jalan Y. C. Pasar berjarak 2 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y, di mana jalan X digambarkan sebagai sumbu X atau apsis dan jalan Y digambarkan sebagai sumbu Y atau ordinat yang sesuai dengan pasangan koordinat kartesius yaitu X, Y. Materi kedua. B. Posisi titik terhadap titik acuan. Terdiri dari 1. Posisi titik terhadap titik asal atau titik pusat yaitu 0,0. 2. Posisi titik terhadap titik acuan A, B atau X, Y. 1. Posisi titik terhadap titik asal yaitu 0,0. Kali ini kita akan menggunakan posisi titik terhadap titik O atau titik asal yaitu 0,0. Titik A terletak 2 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas dari titik asal 0,0 sehingga koordinat titik A adalah negatif 2,5. Titik B terletak 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas dari titik asal 0,0 sehingga koordinat titik B adalah 3,4. Titik C terletak 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dari titik asal 0,0 sehingga koordinat titik C adalah 1,2. Titik D terletak 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah dari titik asal 0,0 sehingga koordinat titik D adalah 4,-2. E atau titik E terletak 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah dari titik asal yaitu 0,0 sehingga koordinat titik E adalah negatif 2, negatif 1. 2. Posisi titik terhadap titik acuan baik berupa A, B ataupun X, Y. Posisi titik terhadap titik C pada gambar di atas adalah sebagai berikut. Titik A terletak 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas dari titik C yaitu 1,2 sehingga koordinat titik A adalah negatif 3,3. Titik B terletak 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas dari titik C yaitu 1,2 sehingga koordinat titik B adalah 2,2. Titik O terletak 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah dari titik C yaitu 1,2 sehingga koordinat titik O adalah negatif 1, negatif 2. Titik D terletak 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah dari titik C yaitu 1,2 sehingga koordinat titik D adalah 3, negatif 4. Titik E terletak 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah dari titik C yaitu 1,2 sehingga koordinat titik E adalah
negatif 3, negatif 3. Materi ketiga. C. Posisi garis terhadap garis sumbu. Perlu diketahui bahwa pada pembelajaran sistem koordinat Kartesius, posisi garis terhadap garis sumbu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, posisi garis sejajar terhadap garis sumbu. Yang kedua, posisi garis tegak lurus terhadap garis sumbu. Dan yang ketiga, posisi garis yang berpotongan terhadap garis sumbu. 1. Posisi garis sejajar terhadap garis sumbu. Dua garis yang sejajar tidak akan saling berpotongan satu sama lain. Sebagai contoh, garis K dan garis L pada gambar koordinat di bawah sejajar dengan sumbu X. Garis M dan juga garis N pada gambar koordinat di bawah sejajar dengan sumbu Y. 2. Posisi garis tegak lurus terhadap garis sumbu. Dua ruas garis yang saling tegak lurus akan membentuk sudut 90 derajat. Pada gambar koordinat Kartesius di bawah, garis G, K, dan juga H tegak lurus dengan sumbu Y. Sementara itu, garis G, K, dan juga H sejajar dengan sumbu X. 3. Posisi garis yang berpotongan terhadap garis sumbu. Contoh garis yang saling berpotongan dapat kita ketahui berdasarkan gambar di bawah, di mana garis K dan juga garis L memotong sumbu X dan sumbu Y. Dikarenakan kedua garis tersebut saling memotong sumbu X atau apsis dan juga sumbu Y atau ordinat, maka posisi kedua garis tersebut yaitu K dan L dapat dikatakan berpotongan terhadap garis sumbu X dan Y. Pembahasan berikutnya akan kita lakukan dengan melalui pembahasan soal mengenai sistem koordinat Kartesius. Contoh soal koordinat Kartesius yang berhubungan dengan bangun datar. Soal pertama, diketahui beberapa titik koordinat sebagai berikut. Titik A, negatif 3, negatif 2, titik B, 3, negatif 2, titik C, 1,2, dan titik D, negatif 1,2. Apabila keempat titik tersebut saling dihubungkan satu sama lain, maka akan membentuk bangun apa dan berapakah luasnya dalam satuan sentimeter? Jawaban: keempat titik tersebut apabila dihubungkan satu sama lain, maka akan membentuk suatu bangun trapesium seperti pada gambar tersebut. Maka dengan memperhatikan gambar tersebut, dengan bangun yang terbentuk adalah trapesium, dapat diketahui luas dari bangun trapesium tersebut adalah. Jawab: rumus mengetahui luas bangun datar trapesium. Panjang sisi alas ditambah dengan panjang sisi atas diselesaikan terlebih dahulu, kemudian dikali dengan tinggi trapesium, lalu dibagi 2. Untuk mengetahui panjang sisi alas trapesium dapat diketahui dengan mengurangi atau mencari selisih dari titik
A dan titik B, yaitu sumbu apsis atau sumbu X-nya. Negatif 3 dikurangi 3, maka akan menghasilkan negatif 6. Namun ingat, jarak tidak ada yang negatif, maka alas dari trapesium tersebut adalah 6 positif. Begitu pula dengan mencari sisi atas dan juga panjang dengan mengurangi sumbu pada kedua belah titik yang tidak sama. Maka dapat diketahui bentuk penjabaran dari rumus tersebut adalah dalam kurung 6 tambah 2 tutup kurung dikali 4 dibagi 2 sama dengan 8 kali 4 dibagi 2 sama dengan 32 dibagi 2 sama dengan 16 cm persegi, karena yang ditanya adalah luas dari bangun datar. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bangun yang terbentuk adalah bangun trapesium dengan luas 16 cm persegi. Soal berikutnya, soal nomor 2. Diketahui titik A yaitu negatif 2,1, titik B yaitu 4,1, dan titik D yaitu negatif 2,4. Apabila ingin dibuat bangun persegi panjang dari ketiga titik tersebut, maka letak titik keempat atau letak titik C yang tepat agar menjadi suatu bangun persegi panjang adalah serta berapakah keliling dan luas dari bangun persegi panjang tersebut. Jawaban: apabila titik A yaitu negatif 2,1, titik B 4,1, dan titik D yaitu negatif 2,4, maka letak titik keempat atau titik C, sumbu X-nya harus sama dengan sumbu X pada titik B, dan juga sumbu Y-nya juga harus sama dengan sumbu Y pada titik D. Maka dengan demikian dapat diketahui bahwa letak titik C agar terbentuk suatu bangun persegi panjang yang tepat adalah 4,4 seperti pada gambar koordinat di bawah. Maka setelah mengetahui bentuk dari bangun yang akan dibuat yaitu persegi panjang dan juga letak dari titik C yaitu 4,4, kita dapat mengetahui keliling dan luas dari bangun persegi panjang tersebut. Keliling dari bangun persegi panjang tersebut adalah dengan cara 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Untuk mengetahui sisi panjang persegi panjang tersebut dapat diketahui dengan cara mengurangkan atau mencari selisih sumbu X atau apsis pada titik A dan titik B, yaitu negatif 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 6. Namun ingat, sekali lagi jarak tidak ada yang nilainya negatif, maka sisi panjang persegi panjang tersebut adalah 6 positif. Demikian pula untuk mencari lebar persegi panjang tersebut dapat diketahui dengan mengurangi nilai atau selisih pada sumbu X atau apsis di titik C dan D. Maka penjabaran dari rumus keliling bangun persegi panjang tersebut adalah 6 kali 2 ditambah 3 kali 2 sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18 cm. Kemudian luas dari bangun persegi panjang tersebut adalah sama seperti tadi. Kita harus mengetahui berapakah panjang dan lebar dari bangun persegi panjang tersebut, karena rumus untuk mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar.
telah diketahui bahwa panjang persegi panjang tersebut adalah 6 dan lebarnya adalah 3, maka luas bangun persegi panjang tersebut adalah 6 kali 3 sama dengan 18 cm persegi, dikarenakan mencari luas satuan harus dalam bentuk persegi. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa bangun yang terbentuk adalah persegi panjang dengan letak titik keempat atau titik C, yaitu 4,4, serta keliling dari persegi panjang tersebut adalah 18 cm dan luasnya adalah 18 cm persegi. Soal koordinat kartesius yang berikutnya adalah soal koordinat kartesius yang berhubungan dengan jarak antara dua titik pada koordinat kartesius. Jarak antara dua titik pada koordinat kartesius dapat diketahui melalui dua cara, yaitu 1. Apabila kedua titik segaris, maka dapat langsung ditentukan dengan cara mengurangi angka pada sumbu absis atau pada sumbu ordinat yang berbeda antara keduanya. 2. Jika kedua titik tidak segaris, maka dapat menggunakan rumus Pythagoras. Maksud dari kata tidak segaris ini adalah pada kedua titik tersebut sumbu ordinat ataupun sumbu absisnya tidak memiliki nilai yang sama. Contoh soal: titik A terletak pada 1,-2, titik B terletak pada 6,-2, dan titik C terletak pada 6,9. 1. Jarak AB adalah jawaban. Karena sumbu Y pada titik A dan titik B adalah sama, yaitu -2, maka cara menentukan jarak keduanya adalah dengan mengurangi sumbu X atau absis antara titik A dan juga titik B, yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Maka jarak antara titik A dan titik B adalah 5 satuan. 2. Jarak AC adalah jawaban. Karena titik A dan titik C tidak segaris, di mana sumbu X dan Y antara titik A dan C berbeda satu sama lain, maka cara mencari jarak antara keduanya adalah dengan menggunakan rumus Pythagoras. Sama dengan jarak AC kuadrat, yaitu 6 kurangi 1 kuadrat ditambah 9 kurangi -2 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 11 kuadrat. Kita sederhanakan sama dengan 25 ditambah 121 sama dengan 146. Karena jarak AC kuadrat adalah 146, maka untuk mengetahui jarak AC yang sebenarnya adalah kita harus mencari akar dari 146. Jarak AC sama dengan akar 146, yaitu 12,08. Jadi jarak antara titik A dan titik C adalah 12,08 satuan. Arah mata angin pada koordinat kartesius. Penting untuk diketahui bahwa di dalam sistem koordinat kartesius kita juga harus dapat mengenal dan tentunya memahami arah mata angin yang kita gunakan sebagai petunjuk arah dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini dikarenakan di dalam soal-soal matematika yang berhubungan dengan sistem koordinat kartesius sangat sering dijumpai soal-soal yang erat kaitannya dengan penggunaan arah mata angin dalam kehidupan sehari-hari seperti utara, selatan, barat, timur, barat laut, timur laut, barat daya, dan juga tenggara. Soal berikutnya adalah contoh soal tentang koordinat kartesius yang menggunakan hubungan dengan arah mata angin. Diketahui seorang siswa berangkat dari rumahnya yang ada di sebelah selatan menuju rumah temannya yang ada di sebelah timur dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah temannya, siswa itu berangkat bersama-sama dengan temannya menuju sekolah mereka yang ada di sebelah utara. Jika diketahui koordinat rumah siswa di sebelah selatan adalah 0,-7 dan koordinat rumah temannya di sebelah timur adalah 6,-7 serta koordinat sekolah mereka yang terletak di sebelah utara adalah 6,0, maka berapakah jarak yang ditempuh siswa tersebut dari rumahnya menuju sekolahan dalam satuan kilometer? Jawaban 1. Kita harus mengetahui terlebih dahulu jarak yang telah ditempuh siswa tersebut dari rumahnya menuju rumah temannya terlebih dahulu. Jarak dari selatan ke timur adalah 6 dikurangi 0 yaitu 6 atau 0 dikurangi 6 sama dengan negatif 6 namun tetap positif sehingga 6. Kemudian 2. Jarak dari timur ke utara atau dari rumah temannya menuju sekolah mereka adalah negatif 7 dikurangi 0 atau 0 dikurangi negatif 7 sama dengan negatif 7. Namun ingat, prinsip dari mencari jarak adalah tidak boleh negatif sehingga hasilnya adalah positif 7. Maka total jarak yang telah ditempuh oleh siswa tersebut dari rumahnya menuju ke rumah temannya, kemudian berangkat bersama ke sekolah mereka dari selatan, kemudian ke timur, lalu ke utara adalah 6 ditambah 7 sama dengan 13. Namun ingat, satuannya adalah kilometer, maka 13 kilometer adalah jarak total yang telah ditempuh siswa tersebut dari rumahnya menuju sekolah. Demikianlah materi matematika tentang koordinat kartesius yang telah Nabil sampaikan. Nabil pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata, penulisan materi, ataupun penyampaian materi. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.